Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalender 16 Juni 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita wajib untuk mengambil pelajaran seiring dengan bertambahnya hari, bertambahnya usia. Maka Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Dan Al-Quran sudah menjelaskan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita di dunia menjadi hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirat, baik di dunia dan baik di akhirat. Salah satu amalan itu, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sangat terkait dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Dalam terminologi pembangunan internasional itu dikenal dengan istilah Human Capital Index, HCI, Indeks SDM. Tahun 2024 posisi kita 0,54. Di 2025 targetnya 0,56. Saat Presiden paparan APBN 2027 targetnya 0,58. HCI, Human Capital Index ini kita tertinggal. Singapura 0,88. Belanda 0,92. Negara-negara Nordik, Swedia, Norwegia, Finland 0,96. Human Capital Index ini artinya setiap bayi yang lahir di Indonesia rata-rata kapasitasnya cuma tumbuh 54%. Kalau lahir tahun 2024, 56% ditargetkan kalau di 2025, atau 56%, 58% kalau di 2026. Tapi bayi yang sama kalau lahir di Singapura kapasitasnya akan tumbuh rata-rata 88%. Kalau dia lahir di Belanda 92%. Perbandingan sederhana, tim nasional PSSI kita. Kadang dari 11 yang diturunkan cuma 2 yang lokal. 9-nya orang Indonesia, keturunan Indonesia, tapi lahirnya rata-rata di Belanda. Khatib ingin mengangkat ini dari perspektif bahwa wajib bagi kita untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar kita.
RT kita, RW kita, kelurahan kita, kecamatan, dan sampai ke negara kita. Karena baiknya satu keluarga membuat baiknya satu RT, satu RW, dan seterusnya sampai ke tingkat negara. Hadirin, kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi rata-rata HCI kita 0,54 sampai 0,58. Padahal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan dalam 23 tahun sudah membangun peradaban yang usianya sudah lebih dari 1448 tahun sekarang. Di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang cuma 29 bulan, 2 tahun 6 bulan, sesudah diperintah selama 29 bulan, tidak seorang pun pada masa itu yang berstatus sebagai mustahik zakat, yang tangannya di bawah. Tentu izin khotib ingin bertanya buat kita semua, apa yang salah dengan Islam kita? Kenapa negeri yang mayoritasnya muslim belum menunjukkan SDM terbaiknya? Barakallahu walakum muslimin wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 112, Allah sudah mengingatkan kita ada dua bekalan utama kita agar secara pribadi, secara keluarga, secara lingkungan, sampai skala negeri atau skala peradaban, kita umat Islam itu menjadi kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kata kuncinya dua, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kalau kita melihat isi Al-Quran, banyak sekali yang menceritakan tentang bagaimana pilar kehidupan paling utama adalah jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau bertawakal pasti dicukupkan. Hadirin, titip jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau baik hubungan kita dengan Allah, baik hubungan dengan istri, baik hubungan dengan anak,
baik hubungan dengan tetangga, baik hubungan dengan teman sekerja, baik hubungan dalam lingkungan. Kenapa? Karena imanlah yang menjadi pangkal energi terbaik dan terbesar. 13 tahun baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengajarkan dengan tekun agar sahabat terikat dalam hablum minallah. Lihat apapun, ingatnya Allah. Kerja apapun untuk Allah. Ketika mau menikah, mana yang membuat saya lebih disayang Allah? Ketika mau mengantar anak sekolah, mana yang membuat anak saya lebih taat kepada Allah? Ketika mencari mantu, mana mantu yang bisa menjaga anak saya ke surganya Allah? Semuanya dikembalikan kepada Allah, sebagaimana pesan sederhana yang selalu kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sholatku, matiku semata-mata untuk Allah. Sayangnya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kadang-kadang kita tidak totalitas hablum minallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagian manusia ada yang ibadahnya itu di pinggiran. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Yang membuat human capital index kita rendah, yang membuat rizki kita mungkin belum berkah, yang membuat anak kita mungkin belum taat kepada Allah, jawabannya bukan di luar. Jawabannya kita belum memprioritaskan Allah, kita belum mendahulukan Allah, kita belum menjadikan Allah sebagai gantungan utama. Karena dalam perspektif apapun hadirin, kalau sudah ikat sama Allah semuanya enak. Misal kata Ibnu Mas'ud, aku tidak peduli kendaraan apa yang Allah berikan kepadaku, apakah kekayaan, apakah kemiskinan. Dua-duanya kendaraan yang membawa aku kepada Allah. Bukan kayanya, bukan miskinnya, tetapi Allahnya. Kalau kekayaan yang datang kepadaku, maka aku bersyukur, berinfak, bersedekah dengannya, yang membawa dekat kepada Allah. Kalau kemiskinan, aku bersabar. Sebagian dari kita bukan cuma ada yang dapat penyakit. Hadirin, kalau kita belajar tentang penyakit kanker, salah satu sebab kanker itu namanya zat karsinogen. Gampangnya itu kalau kita nyate terus ada yang angus, yang hitam-hitam, itu zat karsinogen. Tetapi ternyata zat karsinogen itu ada di udara, ada di tanah, di banyak tempat. Jadi siapa yang kena kanker, semata-mata itu memang kehendak Allah. Walaupun kita sudah usaha, tiba-tiba kena, tenang saja. Karena itu boleh jadi kendaraan yang Allah kasih kepada kita. Karena dalam hadis Nabi, siapa dapat penyakit dan dia bersabar, maka argo pahalanya muter cepat. Kalau karena punya rumah ujian, tidak punya rumah ujian, punya kerja ujian, tidak punya kerja ujian. Tinggal bagaimana ujian itu membawa kita dekat kepada Allah. Suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Haris. Ketemu Nabi waktu pagi. Ya Haris, kaifa asbahta? Wahai Haris, gimana sih pagimu hari ini? Haris menjawabnya,
asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Saya alhamdulillah imannya baik ya Rasulullah. Nabi tersenyum, seneng. Nanya, emang apa sih hakikat iman ya Haris? Ingin tahu aja. Jawaban Haris perlu kita renungkan. Kata Haris, ya Rasulullah, bagiku segenggam emas dan segenggam batu sama saja nilainya, karena dua-duanya adalah sarana untuk dekat sama Allah. Aku melihat penduduk surga saling kunjung mengunjungi, aku melihat penduduk neraka saling caci mencaci. Hadirin, bagi iman kita sama atau tidak segenggam emas dengan segenggam batu? Beda. Nggak usah segenggam, 10 gram aja udah banyak ini. Karena kita memikir dunia ini utama, padahal buat sahabat Haris, mau segenggam emas dapatnya, mau segenggam batu, dua-duanya sarana untuk taat sama Allah. Kalau dapat segenggam emas, infak, zakat, sedekah, nolong orang. Kalau segenggam batu, bisa digunakan untuk membantu orang. Kalau di Palestina bisa melontar kepada Zionis Israel. Hadirin, titip. Pilar pertama, hablum minallah. Utamakan sholat, utamakan zakat, utamakan ke masjid bagi yang lelaki, utamakan zikir, utamakan qiraah Quran. Karena itu pilar-pilar hablum minallah. Nanti ketika kita rapi, di masjid ada pengajian, kita ikut pengajian, dapat ilmu, didik anak lebih mudah dengan ilmu, jagain istri lebih mudah dengan ilmu, ya. Titip pilar pertama, hablum minallah. Tapi ada pilar kedua, hablum minannas. Kalau orang Betawi suka ada doa, Allahumma paksain. Ya Allah, paksakan diri saya aktif di masjid, aktif di RT, aktif di arisan, aktif di keluarga besar, aktif di serikat, aktif. Jangan suka berpikir saya belum baik. Justru ketika kita belum baik, ketika berkumpul ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah, saling nasihatin. Sebening-bening hidup sendiri kalah dibanding seteruh-teruh hidup berjamaah. Ketika kita kumpul, pikiran beda, keinginan beda, ada nggak enak, tapi justru disitulah keberkahannya. Paksain diri, mau kita introvert kah, extrovert kah, mau kita punya pangkat, nggak ada. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan belang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik karena aktif di lingkungan. Orang yang karimun, yang dermawan itu bukan cuma dermawan hartanya, dia ringan tangannya, banyak doanya. Kata para ulama, andai hatimu sehat, andai imanmu kuat, penat, capek, jasad dibuatnya. Baru pulang kerja rapat RT, baru pulang kerja ada yang jenguk yang sakit, baru pulang kerja ada persiapan maulid, baru nggak kenapa. Justru disitulah nikmatnya Allah ajak dan izinkan kita hablum minannas. Semoga Allah berikan kita kekuatan iman yang dengannya hablum minallah kita menjadi sangat kokoh dan memberikan kita kesempatan untuk berkolaborasi, bersinergi, bergotong royong dengan masyarakat yang dengannya hablum minannas kita menjadi membaik.